Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syaputra dengan NIM 1208021269 dari kelas 5B Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi soma klonal. Nah, perlu kita ketahui bahwa variasi soma klonal, variasi genetik pada tanaman yang telah dihasilkan oleh kultur jaringan tanaman dan dapat dideteksi sebagai sifat genetik atau fenotipik. Sifat genotik ini merupakan sifat yang dibawa oleh tanaman itu sendiri melalui gen, sedangkan sifat fenotipik ini merupakan sifat yang timbul dari interaksi antara gen dengan lingkungan. Dalam variasi soma klonal terdapat poin-poin penting yang selalu dijadikan bahan pengamatan untuk melihat variasi soma klonal tersebut. Yang pertama yaitu variasi dalam jumlah dan struktur kromosom sering diamati. Nah, dalam variasi soma klonal ini jumlah serta struktur kromosom merupakan hal yang paling utama diamati melalui perbedaan pada struktur serta jumlah kromosom. Inilah yang dapat menyebabkan dan dapat dikatakan bahwa tanaman tersebut merupakan variasi soma klonal. Poin kedua yaitu tanaman yang diregenerasi dengan perubahan kromosom yang berubah sering menunjukkan perubahan bentuk, warna daun, tingkat pertumbuhan, kebiasaan, dan kesuburan seksual. Nah, dari variasi soma klonal ini akan terdapat perbedaan dari individu-individu yang lain, di mana pada umumnya kultur jaringan ini mengharapkan adanya perbanyakan tanaman dengan sifat yang sama. Selanjutnya adalah hal ini umum terwariskan melalui mutasi dan bertahan dalam populasi tanaman bahkan setelah penanaman ke lapangan. Nah, variasi soma klonal ini melalui materi ini dapat dilihat bahwa sifatnya yaitu bertahan bahkan ketika tanaman tersebut telah diaklimatisasi, maka sifat yang dihasilkan melalui mutasi tersebut akan tetap bertahan. Dalam kultur jaringan terdapat dua mekanisme terjadinya variasi soma klonal. Mekanisme yang pertama yaitu mekanisme genetik atau variasi yang sudah dapat diwariskan. Variasi genetik ini merupakan variasi yang sudah ada sebelumnya dalam sel somatic explant. Nah, perlu kita ketahui variasi genetik ini terjadi disebabkan oleh mutasi dan perubahan DNA lainnya. Mekanisme variasi genetik ini umumnya sering terjadi dan memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Mekanisme yang kedua yaitu epigenetik atau variasi yang tidak dapat diwariskan. Umumnya variasi yang dihasilkan secara epigenik ini terjadi selama kultur jaringan. Pada umumnya variasi epigenik ini terjadi disebabkan oleh perubahan fenotip sementara dan juga mekanisme ini terjadi dengan frekuensi yang rendah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang terlibat dalam induksi dan seleksi variasi soma klonal. Adapun yang pertama yaitu jaringan kalus, yang kedua organogenesis, yang ketiga tanaman yang diregenerasi, yang keempat pengerasan dan seving, dan yang kelima variasi soma klonal. Dalam variasi soma klonal ini terdapat tiga penyebab yang menyebabkan variasi soma klonal. Yang pertama yaitu fisiologis, yang kedua genetik, dan yang ketiga biokimia. Yang pertama yaitu penyebab fisiologis. Salah satu penyebab fisiologis yang dapat menyebabkan
adanya variasi soma klonal dalam kultur jaringan adalah adanya paparan kultur untuk zat pengatur tumbuh dalam kegiatan kultur jaringan untuk menghasilkan kalus, akar maupun tunas. Maka polikultur akan meresepkan zat pengatur tumbuh yang dapat menginduksi salah satu dari hal yang disebutkan tadi. Nah, dari pemberlakuan zat pengatur tumbuh ini terdapat memberikan dampak di mana adanya variasi genetik yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu kondisi kultur. Dalam kegiatan kultur ternyata kita dapat memberikan variasi genetik melalui proses-proses pengkulturan yang kita lakukan di laboratorium. Selanjutnya yaitu penyebab genetik. Penyebab genetik ini terdapat poin-poin yang menyebabkan adanya variasi soma klonal dalam kultur jaringan. Yang pertama, perubahan jumlah kromosom terdiri dari 3 yaitu aneuploidi. Merupakan suatu peristiwa di mana adanya ketidaknormalan jumlah set kromosom akibat kesalahan pemisahan pada saat pembelahan meiosis. Yang kedua yaitu translokasi. Translokasi merupakan peristiwa tertukarnya lengan kromosom lain yang bukan merupakan homolog dari kromosom tersebut. Yang ketiga yaitu ada inversi. Inversi merupakan perubahan urutan letak gen yang menjadi urutan gen tersebut menjadi terbalik. Yang kedua yaitu adanya perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adanya penghapusan. Yang kedua inversi atau perubahan letak gen yang terbalik. Yang ketiga adanya duplikasi atau menduplikatnya struktur kromosom. Dan translokasi atau tertukarnya lengan kromosom lain yang bukan merupakan homolognya. Poin selanjutnya yaitu mutasi plasmagen. Yang pertama aktivasi elemen transposable. Yang kedua urutan DNA. Dalam urutan DNA ini terdapat 3 poin penting yaitu adanya perubahan DNA, perubahan protein, dan metilasi DNA. Selanjutnya ialah penyebab biokimia. Yang pertama kurangnya kemampuan fotosintesis karena perubahan metabolisme karbon. Yang kedua biosintesis pati melalui jalur karotenoid. Yang ketiga metabolisme nitrogen. Dan yang keempat resistensi antibiotik. Selanjutnya deteksi dan isolasi variasi soma klonal. Analisis karakter morfologi, karakter kualitatif yaitu tinggi tanaman, tanggal jatuh tempo, tanggal berbunga, dan ukuran daun. Sedangkan karakter kuantitatif yaitu hasil bunga, biji, dan kandungan lilin. Deteksi varian oleh studi sitologi atau pewarnaan jaringan meristematik seperti ujung akar, ujung daun dengan jumlah flugen dan asetokarmin memberikan jumlah dan morfologi kromosom. Poin selanjutnya deteksi varian dengan konten DNA. Dari inti bernoda dapat digunakan untuk mengukur kandungan DNA. Selanjutnya deteksi varian dengan elektroporesis gel. Perubahan konsentrasi enzim, protein, dan produk chemical seperti pigmen, alkaloid, dan asam amino dapat dideteksi oleh pola elektroporensinya. Deteksi varian ketahanan penyakit patogen atau toksin yang bertanggung jawab terhadap resisten penyakit dapat digunakan sebagai agen seleksi
selama budidaya. Selanjutnya, deteksi varian resistensi herbisida. Plantlet yang dihasilkan dengan penambahan herbisida pada sistem kultur sel yang digunakan adalah tahan herbisida. Selanjutnya, deteksi varian toleransi stres lingkungan. Pemilihan garis sel toleran garam tinggi dan tembakau. Pemilihan garis sel tahan genangan air dan kekeringan pada tomat. Pemilihan toleran stres suhu dalam garis sel PIR. Pemilihan toksinitas mineral yang toleran pada tanaman sorghum, terutama untuk toksinitas aluminium. Selanjutnya, keuntungan variasi soma klonal yaitu bantuan dalam perbaikan tanaman. Yang kedua, penciptaan materi genetik tambahan. Yang ketiga, peningkatan produksi metabolit sekunder. Yang keempat, pemilihan tanaman tahan berbagai racun, herbisida, konsentrasi garam tinggi, dan toksinitas mineral. Dan yang terakhir, cocok untuk pembibitan spesies pohon. Selanjutnya ada aplikasi perbaikan tanaman, peningkatan budidaya klon yang ada. Pertama, tebu, hasil yang lebih tinggi dan tahan penyakit. Yang kedua, kentang, hasil dan tahan penyakit. Dan yang ketiga, geranium yang lebih baik tanaman hias berkayu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.